Saat suami saya dipanggil kerja, rasanya nggak nyangka aja. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Selama saya ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat atau mau nanya-nanya ke aku, mau cerita ke aku, teman-teman bisa email aku di email meliza.arnelia@gmail.com. Dan teman-teman juga bisa DM aku di Instagram. Jadi yang punya Instagram follow Instagramnya Meliza Arnelia. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak siapa ya? Langsung aja aku baca ya. Aku lupa namanya nih. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Meli, makasih banyak. Masya Allah Mbak Mel, sangat-sangat bahagia banget. Saat suami saya dipanggil kerja, rasanya nggak nyangka aja. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Selama saya ngikutin Mbak Meli bersolawat terus, nggak pernah ada hentinya. Sehat selalu keluarga Mbak Meli, amin ya Allah. Waalaikumsalam. Ini Mbak yang tadi di TikTok ya, dengan Mbak siapa di mana? Udah berapa lama dawamin sholawat apa yang dibaca, berapa banyak, dan gimana cara ngamalinnya. Nah jadi oh ini Mbak Diva namanya. Jadi ini Mbak Diva dari Balikpapan ya teman-teman. Mbak Diva ini komen di TikTok aku kalau suaminya dapat kerja. Nah aku langsung minta Mbak Diva untuk email aku untuk kasih testimoninya, dan makanya ini langsung dikirim ke email aku sama Mbak Diva nih ya teman-teman. Ya Mbak, saya yang di TikTok tadi, Diva Mbak nama saya. Minimal 3 bulanan lah Mbak, saya sholawat Jibril Mbak, 10.000, kadang lebih, kadang ya kurang. Bacanya sambil aktivitas ya, jadi sekitar 3 bulanan dawamin sholawat suami dapat kerja ya. Iya Mbak, sambil aktivitas saya 3 bulanan, alhamdulillah banget, sangat bersyukur. Kemudian aku kan tanya pesan-pesan buat teman-teman ya sebelumnya. Pesan saya buat teman-teman, pokoknya jangan putus asa, tetap bersolawat walaupun belum Allah kabulkan hajatnya. Tapi insya Allah lambat laun Allah akan kabulkan hajatnya. Yang penting sabar, bersyukur, pasrah, dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Insya Allah. Salam dari saya dari Balikpapan, tetap semangat. Masya Allah, terima kasih Mbak, semoga istiqomah ya. Masya Allah banget. Itu tadi testimoni dari Mbak Diva di Balikpapan teman-teman, di Kalimantan. Dahsyat banget. Jadi Mbak Diva ini baca sholawatnya sholawat Jibril Shollallahu ala Muhammad. Ingat teman-teman, sholawat Jibril hanya Shollallahu ala Muhammad, nggak pakai Shollallahu alaihi wasallam, enggak. Sholawat Jibril hanya Shollallahu ala Muhammad. Tapi kalau mau ditambahin Shollallahu alaihi wasallam, silahkan. Nah Mbak Diva ini bacanya sebanyak 10.000 setiap hari, bahkan lebih, dibacanya sambil beraktivitas. Dan itu kurang lebih 3 bulanan, akhirnya suaminya dapat pekerjaan. Teman-teman yang katanya baca sholawat belum dapat, udah berapa baca sholawatnya? Udah 10.000, udah 15.000 per hari, jangan-jangan 1.000 per hari atau 500 per hari. Nggak apa-apa sih ya, tidak ada patokan harus berapa banyak, cuman ya kita juga ngaca. Kalau kita mau cepat dikabulkan sama Allah, baca sholawatnya yang banyak. Kenapa? Karena kita kan banyak dosa nih, kita punya masalah karena kita punya dosa. Kenapa doa-doa kita tersendat, seolah-olah tidak dikasih sama Allah, tidak dikabulkan? Karena dosa kita banyak. Makanya kita hapus dulu dosa kita dengan cara memperbanyak sholawat. Karena satu sholawat yang kita baca langsung terhapus 10 dosa. Makin banyak sholawat yang kita baca, makin banyak yang terhapus dosa-dosa kita gitu teman-teman. Dan sampai akhirnya Mbak Diva ini dapat kabar gembira dari Allah, suaminya dapat pekerjaan. Loh kok
aku yang sholawat suami yang dapat gitu. Ada juga yang gitu nanya sama aku, ya Mbak, aku yang ibadah, aku yang doa, aku yang sholat, kenapa rezekinya selalu dari suami? Aku pengennya rezekinya dari aku, lewat aku. Allah yang lebih tahu. Ya bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah, suami saya dapat rezeki. Mudah-mudahan suatu hari saya juga kebagian ya Allah. Ini biasanya terjadi sama para istri yang suaminya pelit nih ya teman-teman. Banyak yang curhat ke aku, Mbak, aku tuh pengen banget bisa ngasih orang tua, ngasih keluarga, tapi suami aku pelit. Sementara aku doa, aku ibadah, aku sholawatan, yang dikasih suami mulu. Sabar, sholawat terus, doa terus. Ketika ada yang dapat suami, alhamdulillah, suami kita gitu loh. Nanti kan sama kita tinggal berdoa lagi, ya Allah lembutkan hatinya. Kalau memang engkau ridhonya rezeki melalui suami hamba, lembutkan hatinya agar suami hamba mau memberikan sebagiannya untuk hamba, untuk keluarga hamba, atau apa, untuk apapun yang teman-teman butuhkan. Sabar, akan ada masanya kok. Suatu hari nanti suaminya akan berubah, jadi nggak pelit lagi, atau teman-teman jadi bisa punya penghasilan sendiri. Itu ada masanya, tapi sabar. Semua itu berproses. Segala sesuatu yang udah kita ucapkan dalam bentuk doa minta ke Allah, itu akan kembali lagi kok ke kita teman-teman. Ya, doa itu yang udah kita keluarkan ya dari mulut kita nih, ya Allah ampuni dosa hamba, itu akan kembali. Ya Allah, hamba pengen banget punya rumah, itu akan dikasih lagi, akan kembali lagi kepada kita. Cuma ada prosesnya, jadi kita harus sabar gitu ya. Nah lanjut kisah yang kedua nih, aku baca dari Mbak siapa namanya, aku lupa nanya namanya, teman-teman langsung aja ya. Ini sih Instagramnya Mima Hafwan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aku setelah mengenal sholawat dari Mbak Mel, aku amalin terus sholawat. Sehari dapat 2.000, 3.000, kadang nyampe 5.000 sholawat. Aku baru resign kerja dari pabrik, terus dalam hati pengen di rumah tapi pengen punya penghasilan. Ya Allah, ternyata Allah mengabulkan doaku Mbak. Saudara aku nawarin kerjaan tapi cuma lewat WhatsApp aja kerjanya, kayak sales marketing gitu, tapi kita di rumah nyebarin WA aja. Alhamdulillah Mbak, sampai sekarang rezeki ada aja. Terima kasih Mbak Mel sudah mengajak kita sholawat. Dengan kita sholat pengennya tepat waktu aja, sama ngaji surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk tiap hari Mbak. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ngamalin sholawat apa Mbak? Sholawat Jibril Mbak. Kadang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak, sehat selalu. Tuh teman-teman, jadi kalau ada yang komentar, Mbak sholawat kok dikaitkan dengan dunia, enggak cuma dunia kok. Makanya daripada komentar, mendingan coba deh sholawatan. Dengan kita bersolawat, bukan hanya kita ngedapetin apa yang kita mau ya, sebenarnya itu cuma bonus, tapi yang nomor satu yang kita dapetin adalah ketenangan hati, semangat dalam beribadah. Itu yang penting loh. Semangat ibadah itu sulit loh teman-teman ya. Kadang kan kita imannya naik turun ya, kadang kita males sholat, kadang kita males ngaji, tapi insya Allah dengan kita bersolawat, kita kayak punya rem gitu loh. Bahkan ketika kita sudah rajin bersolawat, sudah istiqomah, kita tuh berat kalau ninggalin waktu sholat. Karena nih udah ajan nih, kita masih repot. Masih kayak aku nih, aku yang sering banget aku gini, jemput anak jam 12 siang pas anak pulang sekolah. Kalau aku ngutamain sholat, itu jemput anak aku bisa telat, bisa setengah 1 lewat, bahkan jam 1. Tapi kalau aku ngutamain jemput anak, sholat aku yang jadi telat. Karena pulang sekolah itu aku gak bisa buru-buru sholat. Anak aku ini harus aku kasih makan dulu, ini dan itu. Kadang sih memang aku nggak kasih makan dulu, aku sholat dulu kadang. Tapi kan kasihan juga, mereka udah pulang terus nggak buru-buru gitu kan. Nah, itu jadi dilema aku tuh kalau siang biasanya. Kadang demi mengejar waktu sholat, akhirnya aku sholat seadanya. Maksudnya setelah sholat aku nggak baca-baca yang banyak. Cuman ya sedikit aja, sholawatnya juga nggak bisa banyak-banyak, paling cuma 11 kali. Udah lanjut jemput anak kayak gitu. Intinya kita tuh jadi kayak yang gimana gitu, mau tidur aja kalau nggak baca Al-Mulk dulu rasanya kayak ada yang kurang. Tapi kan kadang kita juga ada di posisi yang capek banget. Kadang aku baru pulang malam gitu, dan sampai akhirnya aku nggak baca Al-Mulk, itu aku nyesal banget. Aku ngerasa kayak yang ya Allah bersalah banget gitu. Itu teman-teman, jadi ayo perbanyak sholawat, yakin Allah pasti nolong. Tapi semua butuh proses. Jangan kita baru sholawat sekarang terus kita pengen dikabulin. Misalnya banyak nih kayak gini nih, punya utang, dikejar utang, harus bayar besok. Terus sekarang baca sholawat, habis itu ngeluh,
Mbak, aku udah waktunya bayar utang kok belum dikasih. Baru juga sekali sholawatnya, baru juga semalaman sholawatnya gitu. Itu pun nggak semalaman, paling beberapa ratus aja, nggak nyampe puluhan ribu. Kalau memang udah kepepet teman-teman, udah besok ditagih, ini udah malam ini nggak perlu tidur. Kalau bisa nggak usah tidur, baca sholawat sampai pagi. Berat, tapi kan selesai masalah kita. Tapi nggak semua bisa seperti itu. Kita biasanya maunya nggak berusaha keras, tapi ditolongin. Ya susah ya teman-teman ya. Semua butuh proses. Kalau yang nggak pakai usaha keras itu biasanya mereka yang udah menabung sholawat sejak lama. Sholawatan setiap hari ikhlas karena Allah, terus sholawat. Dan ketika punya masalah, cuman ngomong sebentar, cuman ngomong sekali dikasih. Karena udah menabung sholawat banyak. Nah ini yang baru baca sholawat, tabungan sholawatnya nggak ada, ibaratnya ya, tabungan sholawatnya nggak ada, terus baru baca beberapa kali mau minta langsung dikabulin. Ya kita aja kalau hubungan sama manusia gitu kan, baru juga datang sekali, selama ini kemana aja, selama ini lo kemana aja, baru juga lo datang udah minta bantuan gue, terus gue dipaksa-paksa buat bantuin lo, kita juga males kan gitu loh. Jadi tapi kalau kita udah terbiasa memberi kabar, terbiasa bersilaturahim ke teman kita itu, misalnya kita baik hubungannya walaupun jarang bertemu, jadi bukan datang karena ada maunya aja. Nah itu kan ketika kita butuh bantuan, teman kita mau nolongin kita lah, nggak usah teman kita lah. Ketika ada orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan kita, selalu ingat kita, nanyain kabar kita, ketika dia datang ke kita minta pertolongan, kita kan pasti ingat dan mau bantu. Tapi ada orang yang udah nggak pernah datang, lagi hidupnya enak, dia lupa sama kita dicuekin gitu ya, kayak nggak kenal, tiba-tiba pas lagi butuh datang ke kita, maksa-maksa, kita juga males nolongin ya gitu loh teman-teman. Ya yakin Allah pasti nolongin kita. Makanya selalu ingat, kuncinya dari bersolawat adalah yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, ngaca, bercermin. Udah pantas belum kita dijawab? Udah sepadan belum usaha kita dengan hasil yang kita inginkan? Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.